ada orang ya wong jajan terus nakal Pak. Betul. Ngobrol ya. Oh, iya. Saya tahu protes Pak, itu kok enggak bro itu Pak, enggak apa-apa ikhlas le. Nek perlu tambah ono wis butuh. Pikirku judek ngatiku bingung waro langitku kang katon mendung. Sultan ini banyak ini, karyawannya banyak, ngetop luar biasa. Sultan dari Klaten, Sultan kuliner, namanya Sop Pak Min itu siapa sih yang nggak kenal? Selamat datang Pak Ragil. Selamat datang Pak Mul. Selamat datang Bapak. Sehat selalu. Amin. Sehat selalu amin. Dulu gimana sih kok bisa Ini bisa luar biasa Sop Pak Min ini. Apakah dulu itu Mbah Min sudah meninggalkan gerenya itu sudah banyak? Ataukah dulu ditinggalin duit banyak sama Mbah Min sehingga jadi besar? Gimana itu ceritanya Pak? Terima kasih waktunya Pak. Jadi awal mula dari sejarah Sop Pak Min, diawali dengan rintisan dari almarhum bapak saya. Itu kira-kira tahun 1960-an, bapak saya mulai merintis. Waktu itu beliaunya keliling Pak, pakai keliling. Keliling. Terus dapat tempat di pasar, di dalam pasar. Terus alhamdulillah perkembangan waktu bapak saya di pasar itu jadi rame, usahanya rame, banyak pengunjung, konsumennya pada seneng. Terus kira-kira tahun 1999 saya mulai buka cabang yang pertama. Waktu itu saya mencoba di kaki lima. Di kaki lima. Kebetulan di pinggir trotoar itu Mas. Iya, tenda, betul Pak. Di tenda ya. Warung tenda. Waktu itu bapak masih sugeng, masih hidup, menungguin kita untuk usaha perjalanan itu. Alhamdulillah diberikan kemudahan, usaha rame, dan berjalan sampai saat ini. Sampai saat ini. Berarti dulu itu bapak masih sugeng ya? Masih sugeng Pak? Masih ya. Nah dulu yang membuka warung tenda pertama Sop Pak Min itu Mas Ragil dulu apa Mas Mul dulu? Mas Ragil dulu. Dimulai dari yang bawah dulu. Itu maaf saya pas lagi sakit Pak. Oh lagi sakit. Mas Ragil memulai kondisi Mas Mul lagi sakit. Dan pas kondisi itu si Ragil pas kena moneter PHK itu Pak. Oh iya kena moneter ya. Coba kuliner gitu, coba cabang. Dan ya, mohon maaf juga. Itu yang gerobak itu saya buat Pak. Oh iya. Nah ini pulang, tak pakainya ya Mas, monggo Mas, aku dek. Oh iya. Karena ini baru sakit. Gerobak rame. Nah, ini ditunggu bapak. Iya. Berarti keluarga Mas Ragil sekandung sama Pak Mul itu berapa orang ini? Kebetulan anak Pak Min itu ada 4 orang. 4 ya? Semuanya laki-laki. Semua cowok? Cowok semua, jagoan semua Pak. Ya, alhamdulillah. Yang pertama dari itu panggilan akrabnya Mas Sipit. Mas Sipit. Mas Dono, Pak Mul, Mas Tri. Nah, dari rintisan dari pinggir jalan tadi yang warung tenda, gimana itu Mas Ragil? Kira-kira? Jadi awalnya jalan bagus. Awalnya kita kan kira-kira ayam itu cuma 5 ekor, 6 ekor gitu Pak, awal mulai itu. Terus berjalan waktu, tambah rame, akhirnya bisa maksimum sampai alhamdulillah sampai 100 ekor kadang sehari gitu Pak. Oh gitu. Ya, memang, dulu Mbah Min kalau pas di belakang pasar habis berapa itu kira-kira? Itu kalau di pasar dulu ya habis 75 ekor. Oh 75 ekor gitu, setiap harinya. Luar biasa Pak. Gitu ya? Channel itu semua Pak, kalau enggak yang melayani Pak Min enggak mau. Saya udah ikut lama Pak sampai dari sekolah kelas berapa itu ada ikut ke pasar bantu ya. Sering Pak bantu kalau di rumah ya motongnya ayam saya. Oh gitu ya. Berjuang sama bapak. Oh berarti Pak Mul sudah sering ikut yang ke belakang pasar itu? Udah sering banget. Gimana Mbah Min menanamkan itu? Apakah dulu kamu pada besok nerusin ini apa enggak gitu? Ada pesanan gitu enggak Pak Mul? Belum ada sih Pak. Belum. Tapi nggak tahu prosesnya gini tuh Pak. Belum tahu karena dulu kan belum begitu sekarang ini. Tapi ya alhamdulillah karena berjalan waktu Pak. Kok kayak banyak rezeki di kuliner gitu loh Pak. Kita merintis loh. Adik kok saya lihat kok maju banget. Saya juga kepinginan. Iya betul. Ngomong arah aku tak buka cabang ya di Jogja yo. Yo enggak apa-apa Mas. Hati-hati ya, penting lancar semua. Yang rukun gitu. Ya udah. Sampai modalnya berapa dulu pas pertama ini Maragil buka tenda di warung tenda pertama kali itu kan berapa itu? Tahun 97 itu Pak. 97 pas kan moneter saya dapat PHK di sebuah perusahaan, kemudian saya lulus sekolah
terus 5 tahun bekerja di Bekasi. Bekasi ya. Itu dapat pesangon 7,5 juta. 7,5 juta. Kebetulan gerobak dikasih kakak saya. Oh ya, saya terus beli tenda sama lalu ya. Kebetulan untuk lihat aja pas itu. Pas ya 7 juta. Untuk jalan itu kebetulan saya ngatur sama bapak, Pak, saya pengen jualan tapi enggak punya modal. Akhirnya bapak memberi, yaudah kamu jalan, saya kasih satu perjalanan dagang. Akhirnya jalan, ditemuin bapak, alhamdulillah berkembang. Karena bapak masih sugeng ya, mungkin masih ngecek rasa, ngecek apa itu ya. Beliaunya hadir, selalu ngetes rasa ya. Rasa itu. Terus kapan itu bisa Mbah Min terus melepas yakin gitu? Wah sudah oke ini rasanya, sudah pas ini. Berapa bulan itu Mas kira-kira? Itu kira-kira kalau saya kan mungkin agak terlambat, mungkin yang sudah pintar-pintar kakak saya Pak. Ya. Nah, kebetulan saya hampir 4 bulan, 5 bulan baru bisa. Dan ini tepat sesuai tesnya Mbah Min. Tapi itu luar biasa bagi saya Pak, ayah sama Maya itu. Kalau bikin masakan itu nggak usah dicoba itu langsung enak Pak. Oh gitu? Nggak usah dites, nggak usah. Tapi saya coba kok masih enak loh. Biran kau tangannya itu luar biasa. Iya, tangannya luar biasa, barokah sekali dia. Nanti orang tuh kalau nggak layan Pak Min nggak mau pelanggan itu ada banyak sekali itu. Banyak sekali. Aku sudah ngikuti itu ke pasar tuh. Kalau apa itu Cina, ya ini ya cerita aja Mas. Cina toko laris, Cina Cina toko rame, Viva semua, ini ya. Indah Motor, ini Cendrawasih sini semua Pak. Kalau enggak ini Pak Min enggak mau. Gambarannya Mbah Min itu beliau seperti apa sih? Beliaunya seperti apa sih? Gerap ya atau pendiam atau gimana Bapak itu kan sosok yang luar biasa Pak. Beliaunya itu gerabyak semana, lemah mana. Gampang bergaul beliaunya. Gampang bergaul dan sabarnya luar biasa ngomong kita itu Pak. Cuma satu Pak, itu dia enggak mau marah. Enggak pernah marah. Enggak mau marah. Enggak gampang marah semana. Dalam hidupnya enggak mau marah. Begitu sayangnya ya beliau. Luar biasa. Sama siapa pun enggak pernah marah. Buat disakiti. Ya ini cerita ya Pak. Kalau satu kan ada orang, ya wong jajan terus nakal Pak. Betul. Ngobrol ya udah. Saya tahu protes Pak, itu kok enggak bro itu Pak. Enggak apa-apa ikhlas le. Nek perlu tambah ono wis butuh. Dah luar biasa Pak. Oh gitu ya. Iya, nanaman itu sama ikhlas itu kalau nanamkan sama anak. Kok nek entek Pak, ya rezeki sing kayak sing gawe urip. Ini yang punya hidup lah kan. Betul. Ya itu udah itu. Yakin aja. Wis yakin. Beliaunya santai banget. Ikhlasnya beliau yang luar biasa, sabar. Oke. Mas Ragil perjalanan buka pertama berapa tahun? Saya buka pertama itu kira-kira 2 tahun 3 tahun Pak. Terus sudah mulai puncaknya 3 tahun itu. Kebetulan saya terus pengen ekspansi, buka lagi cabang. Dan saya terus masih di Klaten, di Jogja. Oh di Jogja langsung. Saya di Jogja. Di Jogja, di daerah Babarsari, Pak. Kebetulan cabang kedua itu tidak ramai Pak. Oh tidak malah akhirnya bahkan tutup. Tutup di situ ya. Terus saya belajar kenapa bisa seperti ini. Kenapa tutup? Kita meneruskan ada kesalahan dalam pemilihan tempat karena nggak ada parkir, terus di tikungan kebetulan seperti itu. Akhirnya dari pembelajaran itu saya kemudian buka cabang berikutnya yang ketiga di Prambanan. Di Prambanan. Di Jalan Jogja Solo itu Pak, Jalan Ganti. Alhamdulillah mulai menemukan ilmu dari yang kedua gagal itu Pak. Pengalaman ya. Pemilihan tempat, terus manajemen karyawan, terus dengan kerjasama dengan supplier itu kita bangun di situ, alhamdulillah mulai dapat ilmu dan menghasilkan yang luar biasa. Berarti pengembangan itu nggak langsung Klaten, tapi di luar langsung brand di luar Klaten. Di Jogja ya. Top itu keputusan. Kalau Pak Mul gimana Pak Mul? Ini pertama di mana Pak Mul itu? Pertama saya ya di Jogja Pak, di Jalan Munjal itu. Di Jogja. Ya terus rame, adik saya tuntun. Jadi ya buka sana yang Jalan Bantul. Jalan Bantul. Nah, terus kemudian ke Surabaya ya Pak. Surabaya. Berarti Pak Mul daerah ke timur. Timur sampai Bali. Sampai Bali. Bali sampai buka cabang 3 Pak. Gimana pengalaman buka terus itu masalahnya apa Pak? Pernah dibohongin anak buahnya apa enggak itu kira-kira? Jujur ya sering Pak, itu tantangan pertama Pak. Karena kita kan cuma kepercayaan Pak. Betul. Itu kita harus ikhlas ya, semboyannya dari ayah. Yang mungkin kan enggak ikhlas enggak mungkin maju Mas. Pak. Bener Pak, karena enggak ikhlas mungkin maju kalau takut enggak bisa maju kita. Gitu ya. Iya. Bagaimana itu Pak Mul pengawasan? Kalau dibohongin gitu rasanya gimana sih Pak Mul? Sedih apa? Ya sedih ya, cuma
bisanya cuma ya pasrah itu Pak. Pasrah. Nah, kita pelajari lagi. Sekarang ya saya kasih pengalaman-pengalaman, saya kasih CCTV lah untuk apa Pak namanya mengontrol keuangan, daya kerja, pelayanan kan lewat HP. Sekarang kan dipermudah lewat betul. itu toh Pak, Karena karena IT, kemajuan ya. ya. Ya alhamdulillah ya tambah ada kemajuan signifikan itu Pak. Gitu ya? Alhamdulillah ya. Pengawasannya juga bagus. Dari rumah kan programnya bisa bagus. Nonton gampang ya toh. beres pakai Oh, HP. ya. Kalau anu ditegur aja itu kok kurang Males. Nah, kita Oh bisa. iya. Kalau Mas Ragil daerahnya sampai mana Mas Ragil? Saya alhamdulillah di sektor Jawa Barat Pak. Jawa Barat. Kita sebelum mencapai banyak cabang, Iya. kita ke keluarga berembuk pembagian wilayah Pak. Jadi biar tidak saling bersaing antar Saudara. saudara. Saudara, Terus kita dibagi bukan saya di sektor Jawa Barat. Jawa Barat. Alhamdulillah sekarang ini di Bogor, Iya. di Bekasi, Cianjur, Cirebon. Wah, di kota-kota gede semua itu. Di sana tempat mutarnya duit. Nah, Alhamdulillah. ini dengerin ini Sultan Kuliner Klaten ini luar biasa. Jadi pembagian tempat area bersama saudara-saudaranya ya, Mas, ya. Jadi tidak berbenturan ya. Saling menghargai. Gimana kondisi bisnis di sebelah barat Mas? Kayak tadi di Bogor, di Jakarta itu kayak apa itu? Mas? Alhamdulillah Bekasi Pak, gitu. kita dengan mempertahankan resep dari orang tua, Yeah. kita bisa diterima di Jawa Barat. Alhamdulillah ramai semua Pak. Rame semua. Alhamdulillah. Wah, top itu. Luar biasa Pak, nah Jawa Barat. Nah, berapa pekerjanya Mas Ragil ini sekarang itu sudah berapa ratus orang itu yang dipekerjakan? Alhamdulillah saya sudah mempunyai karyawan sekarang ini sekitar 120-an. 120. Karyawan itu di warung, terus kemudian di rumah juga ada 8 gitu ya. Iya, belum yang di cabang-cabangnya Mas Ragil semua itu ya. Iya, betul. Gimana saya itu Mas? pribadi punya apa ya? Berapa Mas? Karyawannya 288. 280. Ini cabang paling banyak ini. Paling Pak. Cabangnya 36 Pak. Itu tetangga semua atau dari mana orang dari luar Pak? Rata-rata ya wilayah Jawa Tengah sih Pak, tapi Jawa ya Tengah. dari Purworejo banyak Pak. Purworejo. Dari Gunung Kidul, Iya. dari Sragen, lingkungan Pak, lingkungan dalam arti warung. Kan Iya. ada yang bisa apa itu namanya minta pekerjaan kalau Gitu memang ya. dia bagus ya kita ambil. Wah, lah itu Pak Mo. Itu luar biasa bantu orang, Amin, mempekerjakan orang, gitu. Gimana rasanya? Jenengan rasanya kalau lewat? Jenengan kan pasti melakukan pengecekan. Ya. Apakah sebulan 2 kali 3 kali? Kalau ngelewati terus ada tulisan Pak Men, so Pak Men itu rasanya gimana gitu? Perasaannya gimana Mas? Ya, alhamdulillah senang Pak. Seneng, Kita kan ya? juga merasa punya kita bisa banyak pengunjung, Iya. itu ada puasan tersendiri Betul, juga. gitu Kita ya. juga bisa melanjutkan warisan dari orang tua. Iya. Yang itu Pak yang luar biasa bagi kita. Nggak nyangka ya Pak. Nggak nyangka kan? Iya, Nggak sampai- nyangka ya. Sampai sebegitunya. Allah memberi rezeki luar biasa Luar ini. biasa ya. Sungguh luar biasa. Banyak bersyukur Pak. Nah, Iya, alhamdulillah. nah ini kan yang paling menyenangkan, orang tua yang luar biasa. Nah, berapa kali sih melakukan pengecekan Mas? Mungkin Mas Ragil kan jauh. Kayak Pak Mul sampai Bali. Kalau Mas Ragil berapa kali dalam sebulan? Saya dalam seminggu, dalam sebulan itu 2 kali Pak. 2 kali. Jadi seminggu di rumah, seminggu keliling, seminggu di rumah, seminggu keliling gitu Pak. Harus ngecek Ya kita berusaha ngecek ngelihat Situasi. warung, sambil tes itu rasakan ya, tek dirasakan ya, harus cek lagi. sesuai Ya. standar kita. Hmm. Itu terus mungkin keadaan warung, kebersihan, pelayanan, karyawan juga perlu diperhatikan dan untuk mengawasi semuanya. Kalau Pak Mul berapa kali itu dalam rangka pengecekan? Jauh sampai Bali loh Pak Mul. Kalau saya sih sering Pak, tapi perjalanan lama Pak. Satu minggu lebih Pak. Oh, gitu? Dari darat, laut, udara, Gitu ada resiko Pak. Itu, tapi demi kelancaran Bisnisnya. bisnis sama kebutuhan kontrolnya warung toh Pak, kita Iya, harus betul. menyambangi semua itu Pak. Harus sambangi Tapi ya semua. memang itu tantangan Pak. Tantangan ya. Berjalan sama kuliner Pak. Oh, iya. Kita cari rezeki dan lokasi kalau Gitu ada ya. yang lebih bisa dibidik lagi gitu loh Pak. Betul, Nah, saya itu luar biasa Pak. Jadi ini kan jenengan kaget nggak jenengan merasa bahwa sekarang sop Pak Men itu kan kuliner begitu ngetop di negara kita. amin amin. Kerasa apa enggak jenengan itu? Bermimpi enggak seperti itu dulu kira-kira Pak? Dia nggak pernah bermimpi seperti bermimpi, itu. tak, ya. Perempuan luar biasa. Jadi warisan dari orang tua itu sungguh luar biasa. Pak. Luar biasa, Menjadikan Diberi kita kemudahan Allah ini bisa Pak. seperti ini Pak. Nah,
Terus suka dukanya seperti apa sih sebenarnya? Bisnis ini seperti apa sih, Pak? Kan capek, Pak, itu, Pak. Gitu? Iya. Katanya kan capek katanya. Tapi bisnis apapun capek sebenarnya. Iya, Pak. Tapi suka dukanya apa sih? Sukanya apanya? Ya, sukanya apa karena pegang duit terus banyak itu? Ya jelas mungkin itu Pak. Ya, alhamdulillah juga rezeki lancar, rezeki bagus, pendapatan bagus. Mungkin dukanya itu ya waktu di perjalanan Pak, mungkin kita jauh dari keluarga, mungkin resiko di jalan pernah kita juga macet gembos ban seperti itu pernah. Terus juga waktu hujan itu kan mungkin agak berkurang juga ya Pak. Apalagi warung tenda itu kan kalau hujan menurun ya Mas ya. Itu kita tetap berpengaruh. Nggak lagi kalau karyawan rewel lah. Rewel gimana itu Pak? Jujur, nggak jujur, bahaya karena hati orang lain toh Pak. Ada yang jujur, ada yang enggak. Tapi ya kita sikapi dengan ikhlas itu Pak. Dengan ikhlas ya. Kedisiplinan juga. Karena kita kalau nggak ikhlas tidak mungkin bisa berkembang terus Pak. Tapi dengan semangat gitu. Ya kita kontrol kualitas dan kuantitas Pak. Itu penting. Gitu ya. Gimana kok berani langsung mengembangkan ke seluruh Indonesia itu gimana? Kan kadang orang itu mau bisnis mau melangkah ke sana aja takut. Kan nggak berani. Tapi jenengan begitu beraninya itu. Jadi gini Pak. Apa yang membuat yakin itu? Pengalaman dari kan kita juga 2 kali gagal kalau saya Pak, 2 kali 3 kali gagal. Jadi buka juga pernah gagal Mas. Tutup enggak jalan. Tutup ya. Dari situ kita benar-benar selektif dalam memilih tempat. Kedua kita belum mengajarkan ujian kirka. Di situ kan mungkin orang lewat itu kadang kayak lebarin Pak. Kita hitung mobil orang lewat berapa. Gitu. Ya nanti kita persentase seandainya yang lewat mobil 500 kita ambil 50 mobil aja. Nanti tinggal 1 mobil kali 2 nanti pengunjungnya tinggal gitu. Survei dulu di situ. Survei Pak, harus. Nongkrong di situ dulu. Di situ terus juga kita nyari komplek-komplek perkantoran, rumah sakit, terus kita nyoba tarik pakai perjalanan seandainya macet kita tempuh berapa lama. Karena tadi saat paling 1 jam tuh Pak. Betul. Kita estimasi waktu itu harus betul. Jadi konsumen makan, bisa ngerokok, bisa sholat dalam 1 jam selesai. Jadi dari tempat-tempat yang ya kecepatan Pak. Ya Pak. Kecepatan kita juga pakai pelayanan. ujian gitu Pak. Gitu. Praktekan seandainya kita kondisi lalu lintas padat itu kita juga perlu dicoba gitu. Betul dipikirkan. Kalau Pak Mul gimana? Itu pernah nggak gagal Pak Mul itu? Ya pernah Pak, gagal sering Pak. Nah, ya itu mah faktor lingkungan pengaruh Pak. Lingkungan. Aku pernah rame Pak, buka warung di Mediun. Iya Mediun. Rame banget. Buka begitu habis 200 udah lebih. Oh iya gitu. Nggak tahu waktu hujan Pak. Kebanjiran, nggak tahu itu lokasi banjir. Nggak tahu. Wah, akhirnya kena teguran dari warga karena itu limbahnya itu nggak tahu sampai luber ke lingkungan ya, dilaporkan ke lingkungan hidup. Makanya salahnya belum izin lingkungan hidup ya, akhirnya saya izin. Sekarang saya alhamdulillah Pak, izin semua selalu lengkapi segalanya. Segala ya dari merek, dari semuanya izin lingkungan, izinan lingkungan hidup, perizinan IMB, ya alhamdulillah Pak, ya izin spanduk. Ya sama alhamdulillah sering komunikasi Pak, dari diizinkan Pak, iya siap, karena itu memang tanggung jawab. Betul. Warga negara kok. Iya, kita harus maju ya gitu. Nih Sultan Kuliner Klaten ini, Sultan Kuliner Pak ini tertib masalah perizinan. Pajak juga tertib Pak, alhamdulillah. Nomor 1 Pak. Nah, cinta sama negara itu. Iya, karena ya kita harus sadar juga toh Pak. Kita kalau enggak mungkin maju kalau enggak kita tertib sama negara. Sama negara kita ya. Karena kalau negara kita aman, tentram kan kita usaha. Walaupun kita buta Pak, buta dalam arti tata negara atau perpajakan, tapi kita bisa belajar. Nah, caranya gimana? Karena saya kena izin, belum izin kan kena masalah Pak. Sering dulu aku, belum tahu Pak. Sekarang ada, ini harus ikuti aturan negara toh Pak. Iya. Ya, alhamdulillah sekarang udah top, tak lunasi semua masalah itu perizinan Pak. Sultan Kuliner dari Klaten ini taat perizinan, taat pajak. Luar biasa, ya Pak. Nah, kenapa? Harus cinta sama negara kita. Betul. Iya Pak. Kita kaya, kita juga negara kita juga harus kaya. Iya Pak, benar itu. Untuk memelihara yang lain kan gitu. Nah, terus setelah pengembangan ini semuanya, berarti empatnya ini, 4 saudara ini menyebar semua. Iya Pak. Wilayahnya. Iya. Terus wilayah yang nomor 1 sampai mana itu Mas?
Itu kebetulan kayak Mas itu dari Purwokerto, Semarang, Nggih. itu terus Jakarta. Jakarta. Itu kakak nomor 1, terus nomor 3 itu sepanjang Pantura, Pak. Pantura, Pak. Panjang Pantura. Iya, Semarang, Brebes, Tegal, Pekalongan. Iya, Surabaya juga punya Kantin izin. sama sampai anu itu ya. Iya. Itu paling jauh siapa, Pak? Sampai Makassar. Oh, sampai Makassar, rame Pak sana. Nah, Kalimantan sudah belum, Pak? Punya 3, Pak. Kalimantan ada. Kalimantan di Banjarbaru, Banjarmasin sama Pontianak, Pak. Luar biasa itu, Pak. Alhamdulillah. Dulu sampai Batam, Pak. Saya juga pernah ke sana. Ini kan luar biasa. Amin, Juga Pak. Membawa nama besar Mbah Min, membawa Tapi nama memang teladan. tantangan, Pak itu. Gimana? Paling dulu tantangan karyawan, Pak. Begitu, Iya, paling sulit tantangan itu karyawan. Karyawan kan. Gimana sih sulitnya karyawan gimana? Apakah ini nggak nurut nih, Pak Mun? Ya karyawan ditugaskan di jauh kok nggak mau gitu loh. Oh, gitu. Ada Iya. yang Jauh dari keluarga. dari keluarga. Tapi ya kita harus tanggung jawab juga, Pak. Dan akomodasi, Pak. Itu iya, kita semua yang Berapa kali seminggu biasanya? Mereka biasanya keluarganya ikut atau apa mereka yang sering pulang, Mbak, dari karyawan? jarang pulang ya. Paling ya kita lebaran, Pak. Dengan sistem berlebaran sama sistem izin. Jadi kalau satu ketika karyawan ada kepentingan itu bisa izin mungkin seminggu atau 2 hari itu kita izinkan gitu. Waktu lebaran itu liburnya kurang lebih 2 minggu, 14 hari. Jadi kita menjelang lebaran itu libur total ya, 14 hari. Kalau mereka yang sudah berkeluarga mau betah, bisa sebulan, 2 bulan, 3 bulan betah. Apa istrinya ikut? Kadang keluarganya ikut juga, Ada, nanti cari kos-kosan di dekat itu, atau juga nanti 3 bulan sekali pulang kalian dan seperti itu, Pak. Gitu. Kita beri kesempatan mereka untuk Iya. sebagai keluarga. Tapi susahnya sama enaknya banyak enaknya toh, Pak Mun. Alhamdulillah, Pak. Enaknya banyak rezeki, Pak. Nah, itu yang paling menyenangkan itu. Tapi ini Pak, ngomong ini kan kakak saya itu pejuang hidup luar biasa. Jadi sebelum meraih sukses ini, kakak saya itu pernah juga, mohon maaf ya Pak, Iya, wis terbuka ndak pernah apa-apa. jualan itu Pak di SD itu Pak. Apa Cilok. pres itu Nah, cilok dulunya. Iya Pak, bener. Gambar Sebelum buka warung mainan itu, Pak. anak-anak. Mainan anak-anak jualan gitu. Luar biasa. Ya, Saya gimana itu itu, pernah tuh cari kembang sembujo di makam. Buat apa itu? Pak. Kembang Ya sembujo dijual, apa? Pak. Karena aku nggak mau membebani ayah saya dulu. Oh, gitu. Mau pengen Mandiri. dapat rezeki itu gimana tuh aku Iya, dari mandiri. hasil tangan sendiri tuh. Nikmatnya luar biasa loh. Jual nyari Kembang kambuja. kambuja itu di makam itu loh. Terus dijual gitu, Pak. Iya, baru dalam Pengumpulnya itu Pak. Oh. dalam 1 hari dapat 20 kilo. 1 kilo dulu sampai ya 12.000. Mahal. 12.000 sampai 60, Pak. Nggak tahu. Sekarang kan udah tahu lingkungan, Iya. kalah karo lingkungan. Nah, aku dari pengepul, Pak. Oh, gitu. Dari pengepul Ternyata untuk anu Pak, untuk banyak Belajar itu itu. Pak. Nah, Kecantikan juga. Cantik sama banyak itu. oh, ini Pak Mul Maragil bukan berarti langsung Enggak, Pak. kaya seperti sekarang. Jangan dilihat sekarang mobilnya bagus-bagus. Tapi Bapak dulu juga beliaunya juga Jual bener, Pak. Saya sebelum berjuang sukses bener. itu juga mandiri Pernah melakukan apapun ini. jadi tukang parkir, Pak. Tukang parkir, Pak. Pernah. Di mana, Pak? Itu? Matahari Di itu. Matahari. Makan juga. matahari. Oh, Ya cuma memang perjalanan hidup, jalan ya, Pak, hidup ya? memang harus, Pak. Itu paling nikmat itu perjalanan hidup kalau sudah gini bisa merasakan, Pak. Merasakan. bener. Dulu susah, sekarang enak. bisa nikmati Wah. toh. Pilih dulu enak terus susah apa pilih susah terus enak, Pak Mun? Bila susah sama terus enak, Pak. Wah, itu. Yang penting anak-anak besok Jangan sampai jangan susah. sampai kalau bisa lebih ayo ya. Harus lebih Iya. dari orang tua. Maju lah. Oke, ini luar biasa Pak. Jadi ini teman-teman, ini Sultan kuliner dari Klaten ini dulunya juga bukan langsung kaya raya dikasih Pejuang bapaknya. rupiah ini, pejuang rupiah. Bukan langsung dikasih bapaknya ya. Iya. Kan- Bapak orang nggak mampu, Pak. Kan dipikirnya bapak semua orang kan ada ngomongannya Pak. Enggak, bener. Itu anak-anaknya gak bisa melebarkan bikin di Justru mana-mana karena karena tinggalin justru bapaknya. karena ayah almarhum, Pak, kita Iya. jadi gini, Pak. Gitu ya. Iya, jadi udah tanggung jawab kita tuh ya masing-masing Oh, keluarga. Ini ya alhamdulillah satu keluarga dikasih Top, semangat. rezeki semua tuh, Pak. Iya, alhamdulillah. Semua Iya, dah. Ini lancar, saya lancar, kakak saya lancar. Iya. adik. Wah, alhamdulillah, Pak. Rukun yang penting, Pak, ini. Berarti sekarang orang Biasa, Pak, gini tuh. Rukun nih. harus rukun. Berarti 4 rukun ya. Rukun Ya. sekali, Saking Pak. sayang ya. Sayang banget. Itu tanam dari orang tua seperti Itu orang itu. tua sudah nggak ada semua ya. Udah ada, Pak. Udah ada. Apa yang dilakukan keluarga Pak Mul berempat ini untuk orang tua kalau sudah nggak ada gitu? Jadi Apa yang gini, Pak, dilakukan? untuk penghormatan orang tua berhubung sudah Almarhum beliau sudah semua. meninggal, Oke. kita setiap
hari Sabtu, Jumat malam Sabtu kita mengadakan pengajian sama Yasin Tahlil itu. Oh, doakan kedua orang tua untuk mendoakan kedua orang tua kita. Dengan harapan mudah-mudahan orang tua kita diberi amin. Amin. Dan kita diberi mudah rezeki. Iya, luar biasa. Berarti rutin malam Sabtu. Malam Sabtu. Bareng-bareng itu? Bareng. Nanti untuk biaya gantian, Pak. Biayanya gantian. Kakak yang pertama, terus yang kedua, yang ketiga, yang keempat muter terus gitu, Pak. Sultan semua pengajian bergantian biasa. Alhamdulillah warga juga ikut. Tapi baktinya sama orang tua ini yang perlu ditiru. Perlu ditiru. Katanya kan yang saya tahlil saja senang semuanya kok. Warga alhamdulillah semua. Senang tetangga semua ikut ya. Berarti jenengan itu rezekinya banyak, tapi juga tetangga ikut semua menikmati. Itu kan happy luar biasa. Ini nama Mbah Min happy di sana insya Allah. Amin. Anaknya berbakti, doakan terus. Nah, apakah Sultan kuliner dari Klaten ini juga senang sedekah? Wah, nah ini satu. Saya tanyakan. Gimana itu? Ya alhamdulillah Pak. Ini mohon maaf sebelumnya mungkin agak juga kita juga membantu untuk pembangunan masjid-masjid atau membantu proposal. Alhamdulillah. Yatim piatu juga rutinan seperti itu. Dan kakak saya juga setiap bulan sekali undang anak yatim belajar di rumah. Kalau pas saya weton, Pak. Pas weton. Hari kelahiran gitu. Lahiran. Pas weton itu lahiran ya. Apa semuanya sama keluarga saya, Pak. Dari anak panti-panti ini. Pokoknya juga harus ahli sedekah juga. Amin, Pak. Ini sultan kuliner ini ahli sedekah. Makanya rezekinya lebaran gini, Pak. Gimana kalau nggak kena lockdown kemarin udah penuh dulu. Wah, bener-bener pertanyaan orang kamu udah tahu semua. Wah. Ini beliaunya senang bagi-bagi duit luar biasa. Aku bukan riak, Pak, bener. Siapapun yang alhamdulillah, Pak, bisa berbagi, Pak. Karena saya lahir dari orang enggak mampu. Tak merasakan pahitnya orang enggak mampu, susah, Pak. Kayak apa ya? Orang susah itu kan sulit, gitu. Bener. Bagaimana membuat mereka happy, Pak. Nah, ini dengan ada corona gini gimana? Menurun apa enggak ini cari duitnya ini? Ya, agak Pak, menurun. Dengan kondisi seperti ini kita masih bisa jalan. Eksis ya? Bisa masih gaji teman-teman. Ya, seperti itu, Pak. Masih ya? Walaupun masih nggak maksimal, yang penting kita target dulu bisa bertahan hidup teman-teman kita yang bekerja di tempat kita. Karena sudah bertahun-tahun dari 97 untung terus. Kan ini cuma berapa bulan ada. Betul, Pak. Sekarang memperjuangkan karyawan dulu, Pak. Oh iya. Untuk kelangsungan karya ekonominya dia toh, Pak. Iya betul. Keluarga kan ada banyak keluarga. Kita kan udah punya alhamdulillah tabungan lah untuk bertahan dulu gitu, Pak. Betul, ya itulah karyawan yang perlu menjadi pemikiran prioritas kita seperti itu. Tapi enggak MHK kan ini, Pak ya? Enggak MHK ya, Pak. Cuma kalau memang warung kondisi belum maksimal bisa oplosan, Pak. 1 minggu masuk ini oplosan tuh. Karena untuk nyiasati biar semua lancar gitu, Pak. Karena memang nggak boleh berkerumun terlalu banyak gitu. Terbentur sikon karena sikon kan kondisinya ya semua kena imbahnya karena virus ini, Pak. Nah ini beliau ini mobilnya banyak-banyak ya. Gimana itu menikmati mobil itu? Pilih pas punya mobil satu apa pilih pas mobil banyak? Kan gitu. Gimana itu, Pak? Sering jalan-jalan? Ya, alhamdulillah, Pak. Gitu ya. Kita armada ini kebetulan untuk operasional juga. Operasional. Untuk menjaga ke masyarakat, kemasyarakatan misalkan ada orang ngantar hajat, orang melayat. Kita gitu, on, Pak. Gitu, Pak. Nah, ini on semua. Sewaktu-waktu ada saja gitu, Pak. Ada, Pak, mau hajatan dah kondisi sama ini. Satu keluarga sudah siap, Pak, juga. Gitu. Di bawah komando ini. Besok armadanya siap semua. Ya, Pak. Ini karena berbagi ya. Iya, Pak. Berarti rumusnya berbagi. Semakin berbagi semakin besar ya. Iya, Pak. Rezekinya juga banyak. Tambah terus. Jangan takut ya, Pak. Jangan takut. Jangan takut sedekah ya. Jangan takut sedekah. Ini harus ditiru, enggak boleh beli takut sedekah. Ini kata mempermudah rezeki itu. Insyaallah. Jadi kalau gimana nih, kalau teman-teman ngumpul-ngumpul ini gimana nih kan kondisi begini kan pengennya ngumpul nih, Pak. Bisa pada ngumpul enggak? Untuk sementara ini ya paling kita lewat telepon, lewat video call gitu. Tapi kita memang mengurangi karena dari kan ini kan juga sulit, Mas Ragil, Pak Mul ini kan di mana-mana banyak PSBB nih. Iya, betul. Berarti mau nengok juga sulit ya, Pak. Mau nengok. Kemarin alhamdulillah lewatnya cuma person, Pak, bukan
terbatas gitu ya Pak. Telepon per Karena telepon. di kampung ya cuma di lockdown itu. Ini mau ke tempat saya ya ditutup juga ya. Nah, bareng-bareng ditutup semua ya demi keamanan. Tapi saling mendoakan toh Pak yang penting. Untuk pengawasan warung kan alhamdulillah berjalannya IT ini Pak, pengembangan teknologi ini kan kita bisa lewat CCTV kamera kan kita pantau, terus kita bisa lihat kita anak-anak di warung seperti itu. Nggak merasa terganggu ya dengan ada PSBB. Saya larang Pak, saya larang mudik Pak. Dilarang nggih. Kalau memang dia nekat, kok kalau ada masalah aku nggak tanggung jawab gitu loh Pak. Karena itu dia mengikuti pemerintah toh Pak. Anjuran pemerintah. Ya saya berkorban, mau lepas libur ya saya tanggung jawab. Memberi dia uang makan Pak. Jangan intensif seperti Intensif biar dia bisa bertahan di situ. Betul. Tidak apa-apa. Karena dia ya tak rezeki saya ya. Tombak saya Pak, itu karya saya. Betul. Harus kita asah Pak. Pencetak duit. Iya. Pencetak duit. Tidak ada dia tidak mungkin jalan Pak. Betul, pencetak pundi-pundi Iya. duit ya nggak? Iya. Ini luar biasa, ini top sekali. Yuk Bapak sekalian, untuk pemirsa dari kesempatan ini, inilah beliau berdua ini, yang dua belum bisa. Nanti kapan-kapan yang dua akan kami hadirkan. Siap. Saudaranya yang berdua ini nanti bagaimana mencetak uang yang lebih besar. Tapi bahwa waktu yang membatasi kita, karena beliau orang sibuk. Ini Sultan Kuliner dari Klaten. Beliau sudah banyak yang nunggu dan banyak yang pengen berinteraksi. Biarpun kondisi begini per telepon, teleponnya sudah hidup terus. Jadi besok akan saya sambung lagi sampai berjumpa dengan Haji Sun di waktu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.